Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mushatul Umah. Saya di sini bersama 3 rekan saya lainnya akan menjelaskan tentang fortifikasi zat besi dalam produk pangan. Next. Nah, ini adalah anggota kelompok kami. Saya Mushatul Umah dan 3 rekan saya lainnya, ada Aprilia Kusuma Astuti, ada Nadia Hazra Asia, dan Asyifa Dimas. Sebelum kita masuk ke definisi umum tentang fortifikasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang adanya fortifikasi. Menurut data dari WHO, ternyata penduduk dunia masih banyak yang mengalami malnutrisi mikronutrien. Nah, hal ini terutama dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia, di mana penderitanya rata-rata adalah anak-anak dan perempuan usia reproduktif. Mikronutrien sendiri sangatlah penting bagi tubuh, meskipun zat gizi ini hanya diperlukan dalam jumlah kecil. Namun, karena peranannya yang sangat penting ini, yaitu seperti untuk pembentukan hormon, aktivitas enzim, mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi, sehingga ketika seseorang mengalami malnutrisi mikronutrien, maka orang tersebut dapat mengalami gangguan kesehatan. Sayangnya, mikronutrien ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Oleh sebab itu, kita harus mencukupi kebutuhan nutrien kita dengan mengonsumsi makanan-makanan bernutrisi. Nah, mikronutrien ini kebanyakan dikandung oleh makanan-makanan seperti buah-buahan maupun sayur-sayuran. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Apalagi ketika berada di ekonomi yang rendah ya, di negara-negara miskin, itu untuk makan aja udah susah, apalagi harus mencukupi kebutuhan nutrien, mikronutrien dengan mengonsumsi makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, oleh sebab itu, dilakukanlah fortifikasi dengan harapan supaya pangan itu dapat diperbaiki kualitasnya. Nah, karena tadi udah membahas tentang fortifikasi sendiri itu apa sih definisinya? Jadi, fortifikasi adalah suatu kegiatan menambahkan mikronutrien esensial ke dalam bahan pangan yang dapat berupa vitamin maupun mineral atau juga bisa dua-duanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi dan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat yang pastinya dengan resiko minimal bagi kesehatan. Nah, kemudian ada beberapa tujuan dari fortifikasi sendiri. Yang pertama yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi dari pangan. Jadi misalnya anak-anak usia 7-9 tahun itu memerlukan vitamin B1 atau tiamin sebanyak 0,9 mg per harinya. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa belum tentu tiap orang itu selalu makan buah-buahan dan sayur-sayuran ya yang mengandung vitamin, misalnya vitamin B1 gitu. Atau mungkin juga dia sudah makan tapi kadarnya belum tercukupi untuk kebutuhan hariannya. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan makanan. Kita tahu bahwa ketika kita memasak itu mungkin saja terjadi kehilangan nutrisi dari bahan pangan tersebut akibat pemanasan atau mungkin pemasakan yang terlalu lama ya. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan olahan. Misalnya hal ini pada produk susu formula bayi. Nah, susu formula bayi ini diformulasikan oleh produsennya semirip mungkin dengan ASI, karena memang susu formula bayi ini kan ditujukan untuk orang-orang yang tidak bisa memberikan ASI gitu. Jadi produsen ini menambahkan ke dalam susu formula bayi itu banyak vitamin seperti vitamin A, D, E, K maupun mineral yang pastinya bermanfaat untuk perkembangan bayi tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada menjamin ekivalensi gizi dari produk pangan olahan yang menggantikan pangan lain. Misalnya pada hal ini margarin yang difortifikasi sebagai pengganti mentega. Jadi margarin dan mentega ini kelihatannya sama ya dari bentuknya gitu, dari fisiknya, tapi sebenarnya dua bahan ini berasal dari dua bahan yang berbeda gitu. Margarin
berasal dari minyak sayur atau minyak nabati, sedangkan mentega sendiri berasal dari susu atau krim yang pastinya memiliki kandungan gizi yang jauh gitu kan. Oleh sebab itu, produsen margarin ini memfortifikasi margarin sehingga margarin ini memiliki kandungan yang sama atau mungkin hampir sama dengan mentega. Selanjutnya ada mikronutrien fortifikasi. Di sebelah kiri saya ada golongan vitamin dan sebelah kanan saya ada golongan mineral. Nah, mikronutrien ini biasa difortifikasi ke dalam bahan pangan. Kenapa? Karena kebanyakan mikronutrien ini hilang selama proses pengolahan makanan. Misalnya, lebih seringnya itu terjadi pada vitamin. Ketika kita merebus sesuatu, merebus sayuran terlalu lama gitu kan. Nah, bisa jadi vitamin-vitamin yang terkandung di dalam sayuran tersebut, misalnya vitamin yang larut air ya, vitamin C atau vitamin B, itu larut ke dalam air dari yang kita masak tadi gitu. Atau mungkin ketika kita menggoreng makanan, bisa jadi vitamin-vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, K itu larut juga di minyak gorengnya itu gitu, sehingga apa yang kita makan malah nggak ada nutrisinya atau nutrisinya juga berkurang gitu kan otomatis. Nah, kemudian dari golongan mineral sendiri itu ada beberapa yang biasa difortifikasi seperti besi yang akan kita bahas lebih lanjut. Ada zinc, ada iodin, ada kalsium, ada selenium dan fluorida. Selanjutnya, nah, sudah dijelaskan tadi bahwa kami akan membahas lebih lanjut mengenai besi. Jadi besi sendiri itu merupakan unsur paling melimpah keempat di kerak bumi, di mana unsur ini termasuk ke dalam unsur logam yang memiliki lambang Fe atau fero dengan nomor atom 26 dan nomor massa 55,847. Nah, besi ini memiliki nutrisi penting untuk makhluk hidup. Kemudian dalam sistem biologis, besi ditemukan sebagai kelat dengan cincin porfirin atau protein yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian tubuh pria mengandung kurang lebih 4 gram zat gizi, sedangkan wanita dewasa sebanyak 2,5 gram zat besi. Nah, sekitar 2/3 dari zat besi tersebut berperan aktif dalam metabolisme. Next. Nah, apa sih pentingnya zat besi untuk kita gitu kan? Ketika seseorang kekurangan zat besi dalam tubuhnya, orang tersebut bisa menderita anemia. Anemia sendiri ini merupakan keadaan di mana seseorang itu mengalami penurunan hemoglobin atau Hb ya, biasa kita bilang Hb dalam tubuhnya. Atau Hb di dalam tubuhnya itu tidak mencukupi kebutuhannya untuk melaksanakan fungsinya, yaitu untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh gitu. Nah, menurut data dari WHO juga ada sekitar 30% populasi dunia yang menderita anemia, di mana separuh dari kasus tersebut disebabkan oleh defisiensi zat besi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam hemoglobin sendiri itu terdapat 4 gugus hem yang di bawah ini ada gambaran gugus hemnya, di mana setiap gugus hem ini terdiri dari porfirin dengan pusatnya yaitu ion Fe sebagai Fe2+ yang berikatan secara ikatan kovalen koordinasi. Jadi porfirin ini akan berperan sebagai ligan yang akan memberikan pasangan elektron bebasnya ke Fe sehingga Fe ini dapat berikatan. Kemudian Fe ini nanti akan berikatan dengan oksigen yang ada di dalam tubuh dan bersama-sama dengan hemoglobin, tentunya karena dia ada di dalam hemoglobin, untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Asif Adimas. Silahkan, Asif. Berikut contoh produk pangan dengan fortifikasi besi. Dapat diperhatikan pada bahan pangan susu. Kedua bahan pangan tersebut menggunakan fortifikasi ferosulfat.
Sejauh ini memang ferrosulfat itu fortifikan yang baik untuk susu cair maupun susu bubuk. Ferrosulfat sendiri juga cukup memuaskan ketika digunakan dalam formula bayi dan produk pangan lain. Tetapi dapat dilihat pada tabel tersebut, terdapat perbedaan ferrosulfat tersebut pada susu cair menggunakan fortifikan ferrosulfat yang tidak dienkapsulasi dan susu bubuk menggunakan ferrosulfat yang telah dienkapsulasi. Ferrosulfat yang telah dienkapsulasi ini dapat mempertahankan kestabilan, meningkatkan bioavailabilitas, serta tidak mengubah kualitas sensori, di mana kualitas sensori ini meliputi aroma, warna, maupun rasa. Sedangkan pada fortifikan ferrosulfat yang tidak dienkapsulasi ini mempengaruhi rasa pada susu tersebut, dan juga lebih rentan oksidasi lemak sehingga dapat meningkatkan nilai TBA atau thiobarbituric acid, di mana TBA ini merupakan indikator tidak langsung dari kualitas sensori keteng ikan. Selanjutnya, susu merupakan salah satu bahan pangan yang sering digunakan untuk fortifikasi zat besi. Kenapa sih susu yang sering digunakan gitu dalam fortifikasi besi? Karena fortifikasi susu sendiri itu merupakan media yang menarik untuk meningkatkan asupan zat gizi mikronutrien besi dalam populasi masyarakat. Fortifikasi pada susu sendiri itu merupakan strategi yang efektif dan ekonomis untuk mencegah dan mengatasi defisiensi besi. Zat besi yang biasa digunakan untuk fortifikasi susu yaitu kelompok iron binding protein. Nah, kenapa sih zat besi yang harus digunakan itu harus termasuk ke dalam kelompok yang iron binding protein? Karena iron binding protein itu sendiri merupakan metaloprotein yang penting untuk metabolisme besi tersebut, dan juga supaya tubuh itu semakin mudah untuk memetabolisme si protein tersebut. Makanya kita menggunakan zat besi yang termasuk ke dalam kelompok iron binding protein. Next. Terdapat beberapa jenis fortifikan besi yang dapat difortifikasi ke dalam bahan pangan. Berikut diantaranya seperti pada tabel. Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap fortifikan memiliki karakteristiknya masing-masing. Misalnya pada fortifikan ferrosulfat, dia memiliki bobot molekul 278, kadar besi 200 gram per kilogram, bersifat larut dalam air, dan dapat diencerkan oleh asam, juga memiliki bioavailabilitas relatif 100. Fortifikasi besi ke dalam bahan pangan itu tidak dapat ditambahkan secara langsung, tetapi harus meninjau karakteristik fortifikan itu sendiri. Contohnya, pada penggunaan ferrosulfat yang umum digunakan dalam fortifikasi ferrosulfat banyak digunakan dalam fortifikasi besi disebabkan memiliki kadar besi yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Lalu penyebab perbedaan fortifikan besi lain dilanjutkan. Penyebab perbedaan fortifikan besi lain akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia. Baik, selanjutnya melanjutkan pembahasan penyebab perbedaan jenis-jenis fortifikan yang telah disampaikan oleh teman saya. Kita dapat melihat pada tabel paling kanan terdapat data bioavailabilitas relatif. Bioavailabilitas sendiri adalah nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh yang kemudian akan dimanfaatkan oleh tubuh kita. Baik, nah melalui bioavailabilitas relatif dapat diketahui bahwa nilai bioavailabilitas NAFE-EDTA memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 30 sampai 390. Lalu kita lihat pada besi dari bubuk besi karbonil. Dapat dilihat bahwa nilai bioavailabilitasnya hanya 5 sampai 20. Oke, selanjutnya mari kita cermati pada sifat kelarutannya di dalam air. Jika dicermati
besi yang memiliki bioavailabilitas tinggi memiliki sifat kelarutan yang larut dalam air dan dapat diencerkan dengan HCl. Sedangkan pada besi dengan bioavailabilitas yang rendah memiliki sifat yang tidak larut dalam air dan tidak dapat diencerkan oleh HCl. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan beralih pada slide selanjutnya. Nah, berikut adalah poin-poin mengenai penyebab perbedaan jenis fortifikan besi. Poin pertama adalah penambahan besi ke dalam makanan sulit diseimbangkan karena besi dapat mengkatalisis oksidasi asam lemak tak jenuh, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Reaksi oksidasi tersebut akan berdampak pada warna, bau, atau rasa pada makanan. Untuk poin pertama, akan dijelaskan pada 2 slide berikutnya. Selanjutnya poin kedua adalah besi dengan bioavailabilitas tinggi merupakan besi yang paling efektif secara katalitik. Sedangkan besi dengan bioavailabilitas rendah merupakan besi dalam bentuk yang inert. Poin ketiga, semakin tinggi bioavailabilitas, semakin tinggi juga kelarutannya dalam air dan semakin mempengaruhi sifat sensorik dari makanan. Selanjutnya juga dapat kita ketahui bahwa penyusun makanan sendiri adalah bersifat polar atau larut air, sehingga makanan yang telah difortifikasi besi dengan nilai bioavailabilitas tinggi akan sangat mempengaruhi sensorik dari makanan itu sendiri. Karena fortifikan tersebut akan terserap secara lebih sempurna di dalam makanan. Ingat prinsip like dissolve like. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan memperhatikan contoh kasus perbedaan fortifikan besi. Nah, berikut dapat terlihat diagram contoh kasus perbedaan fortifikan besi di sebelah kiri. Dapat terlihat pada diagram tersebut adalah diagram mengenai perbedaan fortifikan besi terhadap cookies yang telah difortifikasi dengan FeDTA, Fe fumarat, dan Fe sulfat. Dapat dilihat bahwasannya pada parameter rasa, warna, aroma, tekstur, dan keseluruhan, FeDTA berada pada wilayah yang positif, sedangkan pada parameter warna di fortifikan Fe fumarat dan Fe sulfat terdapat pada daerah yang negatif. Nah, melalui diagram tersebut, maka dapat diketahui seperti pada poin 2 bahwa FeDTA dapat terabsorpsi dengan sangat baik dalam makanan sehingga merubah sifat organoleptik cookies. Terlihat bahwa penambahan FeDTA menyebabkan cookies memiliki tekstur yang lebih keras. Dapat terlihat bahwa diagram tekstur lebih tinggi di FeDTA daripada Fe fumarat dan Fe sulfat. Nah, selanjutnya bioavailabilitas FeDTA sebelumnya telah kita ketahui bahwa memiliki nilai 30-390, di mana 2-3 kali lebih tinggi daripada Fe sulfat dan Fe fumarat. Karena memiliki sifat larut dalam air sehingga akan diserap tubuh lebih banyak. Namun terdapat kelemahan daripada fortifikan FeDTA ini. FeDTA memiliki kadar besi yang lebih sedikit daripada Fe fumarat dan Fe sulfat. Kadar besinya sebesar 13%, sedangkan pada Fe sulfat itu 20% dan Fe fumarat itu 33%. Selanjutnya, kelemahan lain daripada FeDTA adalah memiliki harga yang relatif mahal. Sehingga melalui pemaparan tersebut, kita dapat ketahui dan dapat dipahami bahwa ada beberapa parameter yang menyebabkan perbedaan fortifikan besi. Hal itu juga akan merujuk kepada produsen makanan untuk memilih
fortifikan besi yang cocok untuk produknya. Selanjutnya, kembali pada pembahasan oksidasi asam lemak tak jenuh yang telah difortifikasi besi. Itu fortifikan besi pada bahan pangan dapat menimbulkan bau tengik dan rasa tidak enak. Misalnya terjadi pada produk roti yang terbuat dari tepung dengan fortifikasi FeSO4. Perubahan sifat organoletrik ini berasal dari oksidasi asam lemak tak jenuh oleh besi. Nah, berikut adalah reaksinya. Jadi di mana asam lemak tak jenuh memiliki struktur 3RCOOH. Ketika ditambahkan dengan fortifikan besi, struktur dari asam lemak tak jenuh RCOOH tersebut akan melepaskan ion hidrogennya, dan fortifikan besi dan nyawa besi akan menempel pada RCOO menggantikan H tersebut, sehingga menjadi RCOO- Fe3+ ditambah 3/2 H2+. Hal yang serupa juga terjadi pada Fe2+. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aprilia. Selanjutnya, pengukuran analisis kuantitatif penentuan kadar besi fortifikan dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri serapan atom. Sebelumnya, spektrofotometer serapan atom merupakan suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk menentukan unsur-unsur logam berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebasnya. Nah, metode spektrofotometri serapan atom ini berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Nah, atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat energi elektronik suatu atom. Seperti pada gambar di bawah, menunjukkan bahwa pada spektrofotometer serapan atom terjadi absorpsi sinar oleh atom-atom netral unsur logam yang masih berada dalam keadaan dasarnya. Nah, atom dalam keadaan dasarnya ini menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu, sehingga atom akan memiliki energi yang lebih tinggi atau tereksitasi, sedangkan cahaya yang tidak diserap oleh atom akan ditransmisikan. Nah, hukum absorpsi sinar yang sering kita dengar yaitu hukum Lambert-Beer yang berlaku pada spektrofotometer UV-Vis juga berlaku pada spektrofotometer serapan atom. Hukum Lambert-Beer ini menyatakan bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan akan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium. Maksudnya bertambahnya ketebalan medium yaitu bertambahnya konsentrasi sampel yang menyerap sinar tersebut. Metode spektrofotometri serapan atom ini dipilih karena mempunyai sensitivitas tinggi, mudah, sederhana, cepat, dan sampel yang dibutuhkan sedikit. Selain itu, analisis menggunakan spektrofotometer serapan atom juga lebih sensitif dan spesifik untuk unsur yang ditentukan, serta dapat digunakan untuk penentuan kadar unsur yang konsentrasinya sangat kecil tanpa harus dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian next. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebelah kiri yang gambar A itu merupakan instrumen spektrofotometer serapan atom. Nah, yang gambar sebelah kanan, gambar B itu menunjukkan prinsip kerja spektrofotometer serapan atom.
langsung saja pada prinsip kerjanya. Yang pertama, sampel dalam bentuk larutan akan masuk ke nebulizer, kemudian diubah menjadi uap. Kemudian masuk ke flame atau nyala untuk mengalami atomisasi. Nah, atom ini akan dilewati sinar dari lampu katoda yang kemudian ditransmisikan ke monokromator dengan panjang gelombang tertentu sesuai dengan unsur dalam sampel. Monokromator ini akan menyebarkan cahaya dan panjang gelombang spesifik yang diisolasi melewati detektor. Nah, arus listrik yang dihasilkan ini tergantung pada intensitas cahaya yang kemudian diproses oleh instrumen elektrik. Instrumen elektrik ini akan mengubah energi radiasi yang jatuh pada detektor menjadi sinyal elektrik. Sinyal elektrik yang keluar diterima oleh recorder atau readout yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. Kemudian next. Untuk penentuan kadar besi dalam pangan menggunakan spektrofotometer serapan atom, prinsipnya sampel dikeringkan, kemudian diabukan pada suhu 450 derajat Celcius dengan peningkatan suhu bertahap sekitar 500 derajat Celcius per jam. Kemudian penambahan asam klorida dengan konsentrasi 6 normal dan larutan diuapkan sampai kering. Nah, residu yang dihasilkan ini dilarutkan dalam asam nitrat dengan konsentrasi 0,1 normal dan diukur dengan spektrofotometer serapan atom. Kemudian untuk pembuatan larutan standar besi 1 mg per mililiter, yang pertama itu sebanyak 1 gram besi solid ditambahkan dengan 14 ml Aquades dan dilarutkan dengan 7 ml asam nitrat pekat dan kemudian ditela dengan Aquades sampai volumenya 1 liter di dalam labu takar. Nah, larutan standar dengan 0,1 molar asam nitrat diencerkan ke kisaran standar yang mencakup konsentrasi elemen yang akan ditentukan. Nah, untuk preparasi sampel menggunakan digesti dengan metode microwave. Yang pertama, sebanyak 25 gram sampel susu yang telah dihomogenkan ditimbang secara akurat ke dalam cawan dan ditambahkan 25 ml asam sulfat dengan konsentrasi 20%, kemudian dihomogenkan dengan batang pengaduk untuk memastikan semua bahan sampel dan asam sulfat itu homogen. Kemudian, sampel dikeringkan di dalam oven dengan suhu sekitar 110 derajat Celcius. Setelah sampel benar-benar kering, sampel dipanaskan di atas pembakar bunsen sampai semua bahan yang mudah menguap atau mudah terbakar itu hilang. Nah, pada percobaan ini digunakan asam sulfat karena dalam destruksi basah digunakan asam-asam kuat seperti asam sulfat untuk perombakan sampel yang kemudian dioksidasi dengan menggunakan zat oksidator seperti asam nitrat. Next. Nah, kemudian cawan dan sampel yang telah dikeringkan tadi dipindahkan ke tanur pada suhu 250 derajat Celcius, kemudian dinaikkan secara bertahap sekitar 50 derajat Celcius per jam sampai suhunya 500 derajat Celcius. Nah, pengabuan pada suhu ini selama 6 hingga 8 jam.
suhu yang sampai 500 derajat Celcius itu digunakan agar dapat mempercepat perombakan besi dan unsur-unsur lain yang terkandung dalam sampel agar dapat dianalisis. Kemudian cawan dan sampel diangkat dan didinginkan. Nah, abu yang dihasilkan harus berwarna putih dan bebas karbon. Jika abu masih mengandung karbon, sampel dicuci dengan 10 ml air dan ditambahkan 2 ml asam nitrat. Kemudian dihomogenkan. Setelah itu dikeringkan di atas hot plate, dan jika masih mengandung karbon lagi, prosedur diulangi dari ditanur sampai dengan dipanaskan di atas hot plate sampai bebas karbon. Saat abu sudah bersih diperoleh, nah, sampel dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 50 ml dengan penambahan 10 ml asam klorida dan ditera dengan Aquades. Nah, asam klorida ini digunakan karena sifatnya yang mudah menguap dan berfungsi untuk mempercepat pemutusan ikatan antara senyawa organik dan logam besi dalam sampel. Kemudian, pembuatan belangko dipreparasi dengan prosedur yang sama dengan preparasi sampel seperti tadi. Nah, bahan bakar yang kita gunakan untuk besi yaitu udara asetilen. Kemudian, sampel standar dan belangko yang telah dibuat tadi diukur dengan spektrofotometer serapan atom dengan panjang gelombang 248,3 nanometer, yang kemudian didapatkan absorbansinya. Dari data yang didapat, dapat dibuat grafik antara konsentrasi dengan absorbansi. Nah, konsentrasi larutan sampel ini nanti dapat ditentukan setelah absorbansi sampel dimasukkan ke persamaan regresi linear pada kurva kalibrasi, sehingga kita dapat menentukan kadar atau konsentrasi besi fortifikan. Next. Nah, ini beberapa literatur yang kami gunakan untuk membuat PPT dan presentasi mengenai besi fortifikan dalam bahan pangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.